Larantuka adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekaligus sebagai ibu kota dari Kabupaten Flores Timur. Larantuka dikenal sebagai tujuan wisata rohani bagi umat Katolik, khususnya bagi warga Nusa Tenggara Timur. Kota kecil yang terletak di kaki Gunung Ilemandiri ini memiliki tradisi peninggalan Portugis. Nama Larantuka berasal dari bahasa lama Holot, laran yang berarti jalan, dan tuka yang berarti tengah. Secara utuh diartikan sebagai jalan tengah. Kerajaan Larantuka merupakan sebuah kerajaan yang berada di Nusandipa, yang berarti Pulau Naga dalam bahasa lokal, sedangkan dalam bahasa Portugis disebut Cabo de Flores, yang sekarang disebut sebagai Pulau Flores. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Larantuka dibangun pertama kali pada tahun 1983 dan berlokasi di Kelurahan Eka Sapta, Kecamatan Larantuka. Pada tahun 1992, terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan parah pada bangunan Rutan Larantuka dan mengharuskan Rutan Larantuka dibangun kembali di lokasi yang berbeda. Bangunan baru Rutan Larantuka berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 50, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka. Bangunan baru Rutan Larantuka dibangun di atas tanah seluas 18.000 meter persegi dan memiliki luas bangunan sebesar 6.000 meter persegi. Rutan kelas 2B Larantuka dipimpin Bapak Andri Setiawan dengan jumlah pegawai saat ini berjumlah 45 orang. Rutan Larantuka berkomitmen maju bersama dengan melayani sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Larantuka. Saya Andri Setiawan, Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Larantuka, dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Larantuka berkomitmen untuk selalu meningkatkan layanan kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan yang lebih baik lagi melalui perbaikan sarana prasarana, inovasi pelayanan yang berbasis IT, dan program-program unggulan lainnya. Rutan Larantuka bertekad dan berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani guna memberikan pelayanan prima dan menolak praktik KKN. Dalam mewujudkan hal tersebut, Rutan Larantuka telah melakukan pengembangan dalam 6 area perubahan. 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan memiliki tujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten pola pikir dan budaya kerja pegawai. Kegiatan diawali dengan pembentukan tim kerja zona integritas Rutan Larantuka melalui kegiatan asesmen. Kedua, melakukan rencana aksi dan menentukan target prioritas agar pembangunan zona integritas menjadi lebih terarah. Ketiga, penandatanganan fakta integritas oleh seluruh petugas Rutan Larantuka. Keempat, melakukan evaluasi secara berkala, serta melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan dilandasi dengan tata nilai pasti. 2. Penataan tata laksana. Penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Di antaranya adalah penyusunan SOP, pengukuran kinerja individu, pelayanan sesuai SOP, pengukuran kinerja organisasi melalui e-performance, informasi website, media sosial, dan keterbukaan informasi publik. Penataan manajemen SDM. Penataan manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM, di antaranya adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengembangan pegawai, pola mutasi internal, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik perilaku pegawai, dan sistem informasi kepegawaian. 4. Penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kerja, di antaranya keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rencana kerja, monitoring evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja. 5. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, di antaranya adalah
alur pelayanan, pengendalian gratifikasi, kampanye publik tolak gratifikasi, layanan pengaduan masyarakat melalui kotak saran dan media sosial, dan penyampaian LHKPN dan LHKSN. Enam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya inovasi sesuai harapan masyarakat, diantaranya adalah budaya pelayanan prima, penerapan protokol kesehatan dengan menyediakan klinik dan tenaga medis yang siaga 24 jam penuh, ruang laktasi dan taman bermain anak, layanan kunjungan tatap muka dan online. Lankesling atau layanan kesehatan keliling. Melalui layanan ini, seluruh warga binaan dapat menerima layanan kesehatan di blok hunian oleh petugas kesehatan tanpa harus ke ruang perawatan. Inovasi pelayanan publik. Berikut adalah layanan inovasi di Rutan Larantuka. 1. Pantas atau layanan prioritas. Melalui layanan ini, Rutan Larantuka mendukung pemenuhan hak atas kelompok rentan. 2. Halo Rula merupakan layanan publik yang bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat atau keluarga warga binaan mengenai informasi dan pengaduan. 3. Solor atau Sapa Online Orang Rumah merupakan layanan kunjungan online via video call yang difasilitasi oleh pihak rutan. Si Penerka atau Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Rutan Larantuka. Melalui layanan Si Penerka yang dapat diakses melalui website Rutan Larantuka, pengunjung dapat mengisi form kunjungan secara online. Form ini dapat diisi bahkan saat pengunjung berada di rumah. Selamat siang, saya Dwi Sabto Wirenda dari cabang Kejaksaan Negeri Weweran. Saya mendukung Rutan kelas 2B Larantuka menuju WBK WBPN tahun 2024. Semangat! Pelayanannya sangat bagus, penerimaannya juga ramah, lebih sapa, sangat menyenangkan. Pelayanan di Rutan kelas 2B Larantuka terhadap penghuni sangat baik, dengan memenuhi hak-hak penghuni seperti kita mendapat makan 3 kali sehari dari pagi, siang, dengan malam. Kemudian kita mendapatkan layanan kunjungan
terhadap kunjungan itu ada kunjungan online dan kunjungan offline. Dan juga terhadap Bapak petugas di rutan kelas 2B Larantuka ini selalu bersikap ramah terhadap pengunjung dan penghuni dalam rutan kelas 2B Larantuka. Rutan kelas 2B Larantuka berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Rutan Larantuka pasti